Bapak pimpinan tadi sampaikan bahwasannya di Musi Banyuasin itu dengan APBD di angka 4,4 triliun, mereka menghasilkan PAD hanya 300 miliar saja. Artinya tidak. Muhammad Nasir, anggota DPRD Kabupaten Banyuasin dalam dialog interaktif bersama Radio El Sinta Palembang dan Palembang Televisi. Subtema, kebijakan politik pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, kemandirian fiskal, rasio APBD. Pada Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022, di Aula Badan Pemeriksa Keuangan Daerah BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Acara dikemas ngobrol santai, bersama narasumber 1. Dr. Agung Firman Sampurna SE, MSI, CS, CSFA, CFRA, CGCAE, KIGIA, Ketua BPK RI, Ketua Umum IKUNSRI. 2. Prof. Dr. Taufik Marwa, SE, MSI, Jabatan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sriwijaya. 3. Prof. Dr. Muhammad Adam, SE, ME, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. 4. Haji Aman Astra, CST, Jabatan Pengusaha Politisi. Bapak pimpinan tadi sampaikan bahwasannya di Musi Banyuasin itu dengan APBD di angka 4,4 triliun, mereka menghasilkan PAD hanya 300 miliar saja. Artinya tidak mencapai 10%. Nah, di sini yang ingin kami perhatikan adalah, saya alhamdulillah semenjak menjabat sebagai anggota DPRD di Kabupaten Banyuasin bisa meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan kinerja yang ada di Badan Pendapatan Daerah. Pada tahun 2020 yang lalu PAD kami angkanya 203 miliar. Alhamdulillah setelah kita koreksi dan kita sampaikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Banyuasin itu, bahwasanya jika dilakukan dengan maksimal, alhamdulillah dapat meningkat 25 miliar. Yang tadinya 203, sekarang mencapai 227 miliar. Dan ini saya apresiasi luar biasa pada pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang mana Badan Pendapatan Daerahnya itu dipimpin oleh Bapak Supriyadi sebagai Kepala Dinas Bapenda Badan Pendapatan Daerah. Artinya, jika kita ingin merespon potensi-potensi yang ada terkait dengan potensi PAD ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Yang pertama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwasanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah itu yang pertama dari pajak. Sesuai dengan pasal 2 ayat 1, pajak daerah provinsi hanya 5. Lalu pasal 2 ayat 2, pajak daerah kabupaten kota itu ada 11 jenis pajak. Lalu jenis retribusi ada 27, yang semuanya bisa dikelola secara bersama-sama. Jika pemerintah daerah, pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi mempunyai fokus yang luar biasa terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, ini tentunya bisa dari tahun-tahun itu meningkat. Tapi selama ini kita perhatikan adalah bukan PAD-nya yang dicari, namun dana-dana yang lain. Sesuai dengan peraturan pemerintah, bahwasanya pendapatan yang dikelola oleh daerah itu ada 3. Yang pertama PAD, yang kedua pendapatan transfer, yang ketiga adalah pendapatan daerah yang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, yang mereka lakukan adalah hanya melobi pemerintah pusat untuk bisa meningkatkan pendapatan transfernya. Pendapatan transfer ini yang pertama adalah dana perimbangan bagi hasil, migas non-migas, dana alokasi umum, yang terakhir adalah dana alokasi khusus. Nah, disinilah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, kami mohon kiranya pencerahan dari Bapak-Bapak. Ya, pertama sudah barang tentu kita kan mau lihat nih 2021 kita akan segera masuk pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Saya pikir beberapa di antaranya sudah masuk teman-teman. Saya nggak akan cerita tentang mana, tetapi sudah barang tentu kita akan menilai kepatuhan dan efektivitas dari kebijakan penanganan pandemi COVID dan kemudian ekonomi nasional. Untuk daerah itu berarti relokasi dan refokusing. Apakah kemudian
kemudian kebijakan itu betul-betul sudah dilaksanakan dengan tingkat akuntabilitas yang memadai, dan kemudian apakah juga beberapa program-program pemulihan ekonomi itu mendapatkan dukungan yang juga sudah memadai oleh pemerintah daerah. Sejauh ini kurang lebih seperti itu. Saya nggak akan cerita karena strategi pemeriksaan jangan sampai saya ngomong malah jadi berbahaya. Tapi paling tidak itu gambarannya. Secara umum itu gambarannya. Hasil yang sudah dijalankan oleh pemerintah sendiri seperti apa Pak menurut penilaian dari BPK sendiri? Kita nggak pukul rata ya, tapi memang catatannya cukup banyak. Baik terkait dengan mengenai masalah terkait dengan program penanganan pandemi COVID-nya sendiri, yang itu terkait dengan kesehatan maupun terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Nah, salah satu yang dilakukan pemerintah dalam konteks penanganan pandemi itu kan bantuan sosial ya, karena ada persoalan sosial yang diatasi dengan bantuan sosial, dan hasil big data analitik yang dilakukan oleh BPK sejauh ini itu memperlihatkan adanya duplikasi, dan data DTKS itu masih sangat bermasalah sejauh ini. Jadi ada duplikasi, teman-teman sekalian. Hasil yang kami lihat bahkan itu ada penerimanya dari pegawai negeri sipil eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, kurang-kurang yang terima juga ada pemilik perusahaan. Eselon 1 ada yang terima loh, bukan terima dia minta karena datanya yang salah. Datanya yang salah. Eselon 2 juga ada yang kita bicarakan ini bansos ya, kayak program keluarga harapan, karena datanya memang kita memang pendataan memang masih perlu, bukan kacau, tapi pendataannya memang masih banyak masalah dan perlu ada upaya-upaya yang kira-kira signifikan untuk mengatasi masalah tersebut. Ini hasil big data analitik. Kita sedang melakukan proses konfirmasi melalui pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah. Dari 17 kabupaten kota di Sumsel Pak, berapa persen yang sudah diindikasikan melakukan hal-hal seperti itu Pak? Itu hasil pemeriksaan. Berapa persen Pak? Enggak, berapa persen? Itu hasil pemeriksaan. Itu hasil pemeriksaan LHP harus keluar dulu itu. Saya kasih simptomnya aja. Oke apa Pak? Sedikit menceng Pak ya. Nah ini untuk Sumatera Selatan atau DKI Pak? Apakah nilainya ini secara pribadi atau ingin berbuat lagi? Berbuat apa ya? Berbuat Lebih. eksekutif atau Enggak, saya pribadi, saya tadi secara jelas mengatakan bahwasanya saya udah 10 tahun ya berkiprah di itu jabatan yang saya pegang sekarang. 7 tahun jadi pimpinan Auditor Utama Keuangan Negara, dan 7,5 tahun, 2,5 tahun jadi pimpinan BPK, jadi ketua dan badan pemeriksa keuangan. Posisi saya sekarang itu adalah wakil ketua Badan Pemeriksa Keuangan Dunia. Saya juga 15 tokoh di Universitas Oxford untuk inovasi strategis dalam pemberantasan korupsi. Saya ingin menikmati masa istirahat kurang lebih ya beberapa tahun ke depan. Sekarang saya konsentrasi di sebagai dosen di Fakultas Ilmu Administrasi dan kemudian di Ketua Umum PBSI. Saya pikir kalau untuk Sumatera Selatan ada banyak calonnya itu yang cukup mumpuni, nggak kurang menurut pendapat saya. Di sisi lain, gubernur yang memimpin sejauh ini cocok untuk melanjutkan. Biasanya kepengurusan itu kan, kepemimpinan itu bisa 10 tahun. Saya kira jawaban saya kurang lebih seperti itu. Jadi artinya kita kalau masyarakat meminta Bapak untuk maju, itu ukurannya nggak ada. Tapi gambarannya kurang lebih seperti itu, ukurannya nggak ada. Saya katakan gubernur yang sekarang sejauh dia tidak kemudian terlibat di perbuatan melawan hukum seperti korupsi, saya pikir adalah salah satu calon yang layak untuk didukung kembali menjadi gubernur yang akan datang. Itu jawaban saya. Nah, kalau yang itu kita bicara nanti. Ya, gambarannya seperti itu. Oke, bagus. Ya, terima kasih.